Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-13 ini materi yang kita bahas masih topiknya tentang vektor, dimana untuk materi yang dipelajari adalah terkait dua, kombinasi linier, basis, dan dimensi. Jadi ada dua poin yang akan kita pelajari pada pertemuan ke-13 ini. Baik, sebelum dimulai videonya silahkan disiapkan untuk notnya, ballpoint, kertas. Nanti kalau dapat yang kurang jelas bisa dicatat, nanti bisa ditanyakan di diskusi di jam kuliah yang seperti biasanya. Yang pertama adalah terkait dengan kombinasi linier. Dari definisinya, vektor V dalam V besar adalah kombinasi linier dari vektor U1, U2, sampai UM dalam V jika terdapat skalar-skalar A1, A2, sampai AM dalam K, sehingga V dapat dibentuk menjadi V sama dengan A1 V1 A1 U1 ditambah A2 U2 ditambah titik-titik sampai AM UM, seperti itu. Jadi itu adalah syarat dari kombinasi linier. Nanti setelah dapatnya, nanti akan dicari nilai dari A1 A2 sampai A3 seperti biasa dengan Cramer boleh, pakai inverse boleh, pakai Gauss atau Jordan juga boleh. Nanti dapat A1, A2, A3. Setelah A1, A2 didapat, nanti dicek pengecekan dengan substitusi. Pengecekan substitusi pada persamaannya. Kalau disubstitusikan A1 memenuhi, A2 memenuhi, A3 memenuhi, maka dia merupakan apa? Kombinasi linier, seperti itu. Itu adalah tahapan dalam mencari kombinasi linier, seperti itu ya. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, langsung poin ke contoh soal. Contohnya, apakah V pada vektor 3 min 7 min 4 pada R3 merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor U1 yang ada 1, 2, 3, U2, 2, 3, 7, U3, 3, 5, 6. Apakah dia merupakan kombinasi linier? R3 diingat-ingat, R3 bukan Suzuki, tapi apa? Vektor berdimensi 3 atau mempunyai anggota 3 pada vektor itu, seperti itu. Nah, biasanya pada bingung R3 itu apa? Oke. Untuk menjawabnya seperti biasa, kita masukkan persamaannya dulu. Maka V sama dengan, misalkan A1 sama A1U1 ditambah A2U2 ditambah A3U3. Tinggal kita substitusikan vektor V-nya. Saya buat ini aja, 3, 7, min 4. A1 vektor U1-nya 1, 2, 3 ditambah A2 vektor U2-nya 2, 3, 7 ditambah A3 vektor U3-nya 3, 5, 6. Setelah ini seperti biasa kita buat SPL-nya. SPL-nya menjadi apa? Yang saya kasih warna merah dulu, yang depan semua ya, berarti dikalikan A1 kali 1 berarti A1, A2 kali 2, 2A2, A3 dikali 3 berarti A3. Kalau saya tuliskan menjadi 3 itu sama dengan A1 ditambah
2A2 ditambah 3A3 seperti itu. Yang kedua saya kasih warna biru, 7 sama dengan A1 kali 2, berarti 2A1, A2 kali 3, 3A2, A3 kali 5, 5A3. Kalau saya tuliskan 7 sama dengan A2A1 ditambah 3A2 ditambah 5A3 seperti itu. Yang ketiga terakhir, yang 4 saya kasih warna hijau, min 4 sama dengan A1A3, A2 kali 7 berarti 7A2, A3 kali 6, 6A3. Kalau saya tuliskan berarti min 4 sama dengan 3A1 ditambah 7A2, oke, ditambah 6A3 seperti itu. Nah, setelah kita dapat seperti ini, maka kita lanjutkan mencari, akan dicari nilai A1, A2, A3 nya hasilnya apa. Seperti biasa, untuk mencari ini biasanya Anda pakai aturan Cramer ya. Baik, jadi kita akan cari Cramer, berarti kita tuliskan bentuk matriksnya dulu. Matriks A itu, atau ya matriks A itu jadi apa? A adalah koefisiennya saja, berarti 1, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 7, 6. Ini matriks A. Kalau determinannya berarti kita tinggal menambahkan 2 kolom pertama, berarti 1, 2, 2, 3, 3, 7. Sehingga determinan dari A seperti biasa dikalikan 1 kali 3 kali 6 adalah 18 ditambah 2 kali 5 kali 3 sama dengan 2 kali 5 10, 10 kali 3 adalah 30 ditambah 3 kali 2 6, 6 dikali 7 adalah 42, berarti 42 dikurang warna biru berarti 3, 3, 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, nah, di 27, terus dikurang lagi 3 kali 7, 7 kali 5, 35 kali 1 tetap 35. Oke. Terus berikut yang terakhir, warna biru lagi dikurang 6 kali 2, 6 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4 dikalikan 6 sama dengan 24. Nah, ini yang determinan dari A. Kalau kita kurangkan biar cepat, biar nggak enak, ini berarti 30 sama 27 kan coret tinggal 3, ya enggak? 3 ada 18, nah 18 sama min 24 dicoret tinggal min 6 sama ini jadi tinggal min 3, min 3 berikutnya 42 sama min 3 adalah 39, 39 dikurangi 35 sama dengan 4 seperti itu. Jadi saya nggak usah pakai kalkulator, dengan cara seperti ini lebih cepat ya. Itu determinan dari A seperti itu. Setelah A dapat, berikutnya masih kita cari determinan dari A1. Nah, saya kasih garis dulu. Nah, ini yang determinan dari A nya sudah. Berikutnya untuk A1 seperti biasa, berarti yang diganti adalah kolom pertama dari matriks A. Diganti dengan apa? Diganti dengan ini 3, 7, min 4. Kolom kedua 3 sama dari matriks A 2, 3, 3, 5, 7, 6 seperti itu. Kalau kita tuliskan 2 kolom berarti 3, 2, 7, 3, min 4, 7. Kalau kita kalikan seperti biasa yang merah 3 kali
3 adalah 9, ini determinan dari A1 ya. 9 dikali 6 adalah 54, ditambah warna merah lagi 2 kali 5 10 kali min 4, berarti min 40 ini. Terus ditambah lagi yang warna merah lagi 37 7 kali 7 49 ya. 49 dikalikan 3 adalah 9 kali 3 27. 4 kali 3 12, berarti 147. Tambah 147. Habis itu dikurangi warna biru 433, berarti di min karena menjadi plus ya. Jadi 4 dikali 3 9 ya, berarti ditambah 36, terus dikurangi 753. 7 kali 5 35. Nah, 7 kali 5 35 benar. 35 dikali 3 adalah 105. Oke. Masih ada satu lagi terakhir, berarti 672. 6 kali 7 adalah 42. 42 dikalikan 2 sama dengan 84, seperti itu. Sudah selesai, saya hapus dulu yang bagian bawah ini. Baik, saya lanjutkan. Kita hitung 54 dikurangi 40 pasti adalah 14. 14 ya. 14 ditambah 147 adalah 161. 161 ditambah 36 197. 197 dikurangi 105 adalah 92. 92 dikurangi 84 adalah 8. Nanti dicek ulang determinan dari A1 sama dengan 8, seperti itu. Ini ya 8 ya determinannya ya. Saya tulisnya aja. Nah, sama dengan 8 seperti ini. Berikutnya A1 sudah, itu A2. Nah, biar A2 berarti yang diganti adalah kolom kedua dari matriks A-nya diganti dengan B. B-nya adalah 37 min 4. Sehingga didapatkan matriks A2-nya 1 2 3 3 7 min 4. Terus kolom ketiganya tetap sama matriks A 3 5 6 seperti ini. Kita tambah dua kolom pertama 1 3 2 7 3 min 4. Kalau kita jumlahkan biasa kita kalikan jumlah sama dengan ini determinan dari A2 sama dengan 176, berarti 42 ditambah 355. Ini merah ya. 355, 3 kali 5 adalah 15. 15 kali 3 adalah 45. Terus berikutnya ditambah 45 ya, ditambah lagi warna merah 3 2 min 4. Berarti 3 kali 2 6, 6 dikalikan min 4, berarti karena itu min berarti sama dengan apa? Min 24. Terus dikurangi warna biru 377 3 kali 7 adalah 21. 21 dikali 3 adalah 63. Terus berikutnya dikurangi lagi bawahnya karena nggak muat. Min 4 5 1, berarti karena min plus ya, plus 20, terus dikurang yang terakhir 6 2 3, berarti 6 kali 6 sama dengan 36, seperti itu. Oke, 36. Kalau kita operasikan jumlahnya berapa? Sama dengan 42 ditambah
45 kan 87 dikurangi 24 63 dikurangi 63 habis, ini habis ya, sampai sini habis ya. Tinggal 20 dikurangi min 36 berapa berarti? 20 dikurangi 36 adalah min 16 seperti itu. Nah, min 16. Jadi determinan dari A1 adalah 8, determinan dari A2 adalah min 16. Kok min Pak? Nggak apa-apa, min. Baik, karena nggak muat, kita lanjut ke berikutnya. Baik, setelah tadi saya tuliskan ulang untuk A1-nya atau determinan dari A, dan jangan lupa ya, determinan A sama dengan 4, determinan dari A1 sama dengan 8, untuk determinan dari A2 sama dengan min 16. Tinggal satu yang belum kita cari adalah determinan A3. Berarti kita cari dulu untuk A3-nya, matriksnya apa matriksnya? Matriksnya adalah dia diganti kolom ketiga. Tadi yang di awal adalah kolom pertama 1, 2, 3, kolom kedua 2, 3, 7, kolom ketiga adalah matriks B, yaitu adalah 3, 7, min 4 seperti ini. Seperti bisa determinan kita harus tuliskan dua kolom, berarti 1, 2, 2, 3, 3, 7 sama dengan didapat determinan dari A3 sama dengan seperti biasa warna merah dulu 1, 3, min 4 min 12 ditambah 2, 7, 3 2 kali 3 kali 2 6 6 kali 7 adalah 42 baik. Terus ditambah lagi 3, 2, 7 sama ya 42 juga. Terus dikurangi warna biru gantian 3, 3, 3 berarti 27. Terus dikurangi lagi 7, 7, 7, 1 berarti berapa? 49. Terus dikurang karena ada min berarti plus sekalian 4, 2, 2 4 kali 4 adalah 16 seperti itu. Kalau kita cek untuk berapa nilai determinannya kita operasikan, berarti min 12 tambah 42 berarti min 12 min 12 tambah 42 min 30 ya 30 tambah 42 adalah 72 dikurangi 27 45 dikurangi 49 min 4 ditambah 16 nah, jadi 12 untuk A3 nya 12 seperti ini. Bentar saya ini dulu karena kurang rapi. Nah, ini 12. Maka nilai A1 jadi apa? Berarti determinan dari A1 dibagi det A seperti itu. Apa A1? Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Untuk A2 sama berarti determinan A2 dibagi det A. Jadi apa jadinya? Determinan A2 nya adalah min 16 dibagi 4 sama dengan min 4. Yang ketiga A3 berarti det A3 dibagi det A. Jadinya apa? Berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3 seperti itu. Setelah didapat untuk A1, A2, A3 itu kita belum selesai, kita akan buktikan. Ada bukti. Buktinya kemana Pak? Ke persamaan yang tadi. Persamaan yang awal. Tadi kan persamaan awalnya saya tuliskan ulang. Yang
3 sama dengan A1 ditambah 2A2 ditambah 3A3. Mari kita buktikan. Yang pertama ya, A-nya kita ganti dengan 2, A1-nya berarti apa? 2 ditambah 2 kali A2-nya berapa? A2-nya min 4, ini ditambah 3 kali A3-nya 3. Kalau kita jabarkan berarti 2 kurangi 8 ditambah 3 kali 3 9. 2 dikurangi 8 adalah min 6 ditambah 9 sama dengan 3. Berarti benar ya. Ini berarti yang ini benar. Jadi yang pertama terpenuhi. Yang kedua juga harus dibuktikan. Apa yang kedua tadi? 7 itu sama dengan 2A1 ditambah 3A2 ditambah 5A3. Ini adalah yang kedua. Berikutnya kalau kita masukkan, jadi 7 itu sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3 dikali min 4 ditambah 5 dikali A3 nya adalah 3. Kalau kita jabarkan berapa hasilnya nanti kita cek dulu. Apa didapatkan? 4 dikurangi 12 ditambah 15. 4 dikurangi 12 adalah min 8 ditambah 15. Oh, ketemunya benar sama dengan 7. Berarti yang kedua juga cocok. Terakhir ketiga kita masukkan persamaannya, berarti min 4 itu sama dengan 3A1 ditambah 7A2 ditambah 6A3. Kalau kita masukkan jadi apa? 3 dikali 2 ditambah 7 dikali min 4 ditambah 6 dikali 3. Kalau kita masukkan 6 dikurangi 28 ditambah 18. 6 dikurangi 28, atau biar nggak susah, min 28 ditambah 18 kan 10. 10 di min 10 ya, min 10 di 6 dikurangi min 10 adalah min 4. Berarti min 4 sama ya. Jadi yang ketiga adalah benar. Karena yang pertama terbukti, kedua terbukti, ketiga terbukti, jadi apa? Jadi terakhir tadi U1, U2, U3 adalah apa? Kombinasi linier, seperti itu. Itu adalah cara membuktikan tentang kombinasi linier, agak panjang. Cuma ya itu yang membuktikan seperti itu. Baik, untuk yang pertama sudah selesai. Baik, setelah selesai membuktikan kombinasi linier, ini mari kita contoh kedua, apakah dia juga kombinasi linier atau bukan, seperti itu. Yang pertama, apakah V216 7 merupakan kombinasi linier dari S121 P041? Berarti cuma ada dua. Tadi kan ada U1, U2, U3. Sekarang cuma S sama T saja, seperti itu. Seperti biasa kita buktikan dulu. Ditulis dulu dari persamaannya. Berarti ini V sama dengan A1 kali S ditambah A2 kali T. Kan cuma S sama T saja. Kita masukkan, V nya adalah 2, 16, 7. Terus A1 dikali apa S nya? 1, 2, 1 ditambah A2 dimasukkan 0, 4, 1. Kita buat persamaan sampai tadi yang depan dulu, berarti 2 sama dengan A1 aja ditambah A2 gini. Terus yang ke tengah berarti 16 sama dengan 2A1 ditambah 4A2. Untuk yang 7, apa yang 7? Berarti A1 ditambah A2, seperti ini ya. Karena ini merupakan sistem persamaan dua variabel, yaitu A1 sama A2. Itu caranya kita ingin mencari
mencari matriksnya atau mencari A1 A2, ini kita boleh pakai, karena kalau Cramer kan matriksnya nanti bentuknya ordonya berarti bukan 3 kali 3, ini enggak, ordonya adalah 3 baris 2 kolom, berarti nggak bisa. Mau pakai eliminasi Gauss-Jordan boleh. Baik, kalau eliminasi Gauss-Jordan juga boleh. Kalau inverse matrix juga dia bukan ordo yang persegi, jadi bukan persegi. Kalau kita pakai Gauss-Jordan dapatnya pelan-pelan, tapi kita berarti 1 1 2 4 1 2. Tapi kalau Gauss-Jordan juga bukan matriks persegi, jadi kita akan susah. Jadi enaknya kalau ada matriks seperti ini, kita akan apa? Kita akan gunakan biasa aja, pakai eliminasi atau substitusi. Kok boleh Pak? Lah karena nggak ada jalan lain. Kalau Gauss-Jordan berarti kan harusnya persegi juga, 3 kali 3 ya, ini bukan persegi seperti itu. Maka karena nggak ada yang lain, ya cara substitusi atau eliminasi ya. Oke, jadi substitusi dan eliminasi kalau kita gunakan berarti misalkan yang gampang aja, A1 sama persamaan 1 dan persamaan 3 ya, gunakan ya. Atau kalau 1 3 ini yang salahin kayaknya, ada yang salah. Berarti A1 yang ketiga, yang saya ulang coba 2. Oh, ini yang salah, ini bukannya 0 nih, salah ini. Ini kan A1, saya ulang lagi. Ini A1 dikali 1 kan A1. Nah, A2 dikali 0 berapa? Ya 0, berarti nggak ada. Berarti dapatnya itu A1 A2, 2A1, 4A2, terus A1 A2. Jadi kalau udah seperti kan udah ketahuan, maka A1 nya sama dengan 2, maka kita masukkan ke persamaan 2. Apa persamaan 2 itu? 16 sama dengan 2A1 ditambah 4A2. Jadi 16 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 4A2. Jadinya 4 ditambah 4A2, ini 16, pindah ruas kiri jadi berapa? 16 dikurangi 4 sama dengan 4A2, jadinya 4A2 sama dengan 8. Ini enggak? Bukan 8, salah. 16 dikurangi 4 adalah 12. Nah, 12 berarti A2 adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ini gampang banget ini. Kita dapat A2 nya 3, A1 nya 2. Kita cek. Nih, cek. Kita masukkan ke persamaan 3. Dapatnya apa? A3. Berarti 7 sama dengan A1 tambah A2. Jadi apa? 7 sama dengan 2 ditambah A2 nya adalah 3 ya. Ini sama nggak ini? Ini tidak sama. Jadi apa? Jadi Pi itu bukan kombinasi linier seperti ini. Nah, intinya kalau bukan kombinasi linier, walaupun ketemu A1, A2, A3, A1, A2 atau A1, A2, A3, kalau disubstitusikan ke persamaannya ada yang tidak sesuai seperti itu. Ini buktinya ada satu yang tidak sesuai seperti ini. Nah, oke. Itu adalah tentang kombinasi linier. Sebenarnya materinya gampang, nggak terlalu susah, cuma panjang saja seperti itu. Baik, setelah kombinasi linier selesai, itu yang dinamakan kombinasi linier. Intinya kalau ada penyelesaiannya, kita masih substitusikan pada persamaannya. Kalau sesuai, kombinasi linier. Kalau tidak sesuai, ya bukan kombinasi linier. Setelah kombinasi linier, ada yang namanya basis.
didefinisikan V adalah vektor S, V1, V2, V3, V sampai Vn. S disebut basis jika mempunyai dua syarat. Yang pertama, S bebas linier. Kemarin kita udah belajar pertemuan ke-12, bebas linier itu apa? Syaratnya adalah determinannya tidak sama dengan 0. Ini kalau dia bebas linier, pasti dia akan basis seperti itu ya. Berikutnya, setelah dibuktikan bebas linier, yang kedua ini S merentang V atau sepan S sama dengan V. Jadi sepan S sama dengan V itu kalau ini cuma prasyarat aja. Biasanya adalah hanya dibuktikan A1, V1 seperti itu. Ya, jadi cuma dituliskan saja dalam bentuk seperti ini span S-nya. Jadi, tapi yang paling penting kalau dia merupakan basis bebas linier, merentang S-nya atau sepan S-nya tinggal ngikutin, pasti bebas basis. Tapi kalau dia tidak bebas linier, otomatis dia bukan basis seperti itu. Baik, untuk contohnya mari kita bahas. Yang pertama adalah diketahui Vs adalah V1, V2, V3 berarti R3, dimana V1 adalah 100, V2 001, V3 001. Apakah vektor V1, V2, V3 merupakan basis di R3? Seperti itu ya. Cara yang pertama seperti biasa kita jawab, kita masukkan, kita cari dulu. Jadi kan syarat dari basis ya, syaratnya yang pertama adalah akan dibuktikan dia bebas linier. Linier. Bebas liniernya itu kan dengan asumsi apa? Determinannya itu tidak sama dengan 0. Kita masukkan matriks V1, V2, V3. Kita buat matriks, misalkan matriksnya matriks P misalkan, yang kolom pertama adalah V1, maka jadinya 1, 0, 0. Kolom kedua adalah ini V1. Kolom kedua V2, 0, 1, 0. Kolom ketiga V3 adalah 0, 0, 1. Kalau kita cari determinannya, ini kan hanya ada satu ini, yang ini ya, satu. Pasti kalau kita lanjutkan sama dengan determinannya 1 nanti. Tapi kalau kita belum yakin nggak apa-apa, kita tuliskan lagi 2 kolom, berarti 1, 0, 0, 1, 0, 0. Kalau kita kalikan determinan dari P jadinya 1, 1, 1, berarti 1 ditambah 0, 0, 0, 0 berarti 0 ya. Terus ditambah 0, 0, 0 juga 0 juga. Terus dikurang 0 kali 1 kali 0 berarti dikurang 0. 0, 0, 1 berarti dikurang 0 juga. 1, 1, 0 berarti dikurang 0. Maka determinan P tidak lain sama dengan 0. Berarti syarat pertama apa? Karena determinannya sama dengan 1, maka jadi apa? Jadi bebas, bebas linier seperti itu. Karena syarat pertama terpenuhi, maka kita masukkan yang kedua. Ini tadi saya bilang sepan S. Nah, jadi sepannya sama dengan apa? Tadi A1 V1 ditambah A2 V2 ditambah A3 V3. Kalau kita masukkan berarti A1 untuk V1 nya kan 1, 0, 0 enggak. Terus A2 0, 1, 0 tambah koma ya. Terus ini koma aja bukan ditambah, maaf. Nah, ini A3 ini 0, 0, 1 seperti itu. Kalau kita
jabarkan jadinya kan tidak lain A1 ini enggak, koma A2, koma A3 di mana dia anggota R. Seperti itu. Ini juga jawabnya cuma R3. Berarti dia kesimpulannya apa? Jadi S atau jadi bukan S, jadi V1, V1, V2, V3 itu apa? Basis pada R3 seperti itu. Nah, kalau dia basis, biasanya itu sama dimensi. Jadi kalau basisnya ini R3, maka apa? Dimensinya ini langsung ini. Dimensinya juga apa? Jadi R3. Seperti itu biasanya. Jadi kalau basis dia merupakan basis, maka basisnya kan R3, maka dimensinya juga R3. Tapi kalau nanti dia bukan merupakan basis, maka kita akan cari dimensinya berapa, seperti itu. Itu ya, itu adalah tentang contoh pertama tentang basis, seperti itu. Baik, berikutnya kita akan membuktikan apakah itu tadi basis, bukan basis otomatis yang kedua. Yang untuk membuktikan bukan basis, contohnya tentukan basis ruang vektor dari itu. Nah, coba kita cek, maka kita akan buktikan dengan determinannya dulu, atau kita akan cari apakah dia bebas linear. Akan dibuktikan bebas linear seperti itu. Otomatis kita cari determinannya, kita masukkan misalkan matriksnya P, kolom pertama berarti vektor A berarti adalah 2, 3, 6. Kolom kedua adalah vektor B adalah 5, 7, 2. Kolom ketiga vektor C adalah 7, 10, 8. Hati-hati dalam menuliskan angkanya, nanti kalau angkanya salah otomatis perkalian juga salah. Kita masukkan 2, 5, 3, 7, 6, 2 seperti itu. Kita cari untuk determinannya, bukannya P saja, determinan. Ini determinan dari P jadinya apa? Merah dulu, 2 kali 7 kali 8, 2 kali 7 adalah 14. 14 dikalikan 8 sama dengan 112 seperti itu. 112 ditambah 5 kali 10 dikali 6 berarti berapa? 300. Oke, terus ditambah lagi 7 merah, 7, 3, 2 berarti ditambah 42 warnanya hitam, 42 seperti ini. Terus tinggal yang warna biru dikurang 6, 7, 7 berarti dikurang 6 kali 7 adalah 42. 2 kali 7 adalah 294 seperti itu. Berikutnya ya warna dikurang lagi, warna biru juga 2, 10, 2 berarti dikurang berapa? 40. Terakhir dikurang 8, 35 berarti 15 dikali 8 sama dengan 120 seperti itu. Ya, kita cek, kita hitung 112 ditambah 300 ditambah 42 sama dengan 454 dikurangi 294 ini 160 dikurangi 40 120 dikurangi 120, maka jawabannya adalah determinannya 0. Karena determinannya sama dengan 0, jadi apa? Karena determinannya sama dengan 0, maka dia itu adalah apa? Tidak bebas linear. Karena dia tidak bebas linear, maka dia apa? Berarti bukan
basis. Kalau ditanya, lah terus basisnya berapa Pak? Awalnya kan dia R3. Nah, di sini kan R3. Kalau bukan basis, kalau pertanyaan basisnya, berarti basisnya apa? Pada dimensi R2. Jadi tinggal rumusnya kalau bukan basis itu untuk mencari basis dimensinya adalah N-1. Udah, langsung aja basisnya adalah pada basisnya pada R2 seperti itu, atau dimensi pada R2. Itu untuk yang bukan basis seperti itu. Next, berikutnya tadi sudah dimensi adalah dari ruang vektor V dengan jumlah vektor yang membentuk basis. Makanya tadi kalau dia basis R3 basis, maka dimensinya juga R3. Kalau dia bukan basis, awalnya 3, untuk mencari dimensinya adalah N-1 seperti itu. Itu saja materi hari ini. Semoga ide penyampaian saya dapat bermanfaat. Nanti silahkan setelah mengerjakan lihat videonya, silakan dikerjakan latihan soal ini sebagai review pemantapan Anda seperti itu. Saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.